Matius 8 ayat 5 sampai 13 yang berbicara tentang seorang perwira yang datang pada Tuhan untuk meminta kesembuhan untuk hambanya. Dia datang karena imannya. Ya. Imannya itu membuat dia menyatakan imannya kepada Tuhan, ya, karena ada masalah dalam hidup. Bukan hidupnya saja, tapi terutama ada masalah dalam hidup hambanya. Hamba yang harusnya dia buang saja. Hamba yang banyak kali orang bilang hamba tidak berguna. Karena seorang perwira bisa mendapatkan hamba dari mana saja. Tetapi karena hambanya punya masalah, akhirnya dia menunjukkan dia punya iman. Sang perwira ini akhirnya menunjukkan imannya yang luar biasa kepada Tuhan. Dan imannya itu membuat akhirnya murid-murid dan orang Israel yang ada di sekitar Tuhan Yesus pada waktu itu mengetahui bahwa sekalipun Israel menganggap mereka adalah anak-anak kerajaan, atau sekalipun Tuhan mengatakan bahwa mereka adalah anak-anak kerajaan, satu kali kelak mereka akan dibuang ke dalam kegelapan yang paling gelap, di mana di sana ada kertak gigi, ada tangisan, ada penderitaan. Kalau mereka tidak punya iman, kalau mereka tidak beriman, tidak percaya pada Yesus, Mesias yang dijanjikan Allah sudah datang, mereka akan dilemparkan, ditempatkan di tempat yang paling gelap, ada ratapan dan kertak gigi. Mereka tidak perlu memiliki iman seperti perwira ini, karena perwira ini memiliki iman yang sangat luar biasa. Bahkan dia mempermalukan orang Israel. Imannya kepada Tuhan membuat Israel dipermalukan. Seharusnya Israel menyadari. Yaitu ternyata tidak ada satupun di Israel yang punya iman seperti perwira ini. Imannya seperti apa? Itu ketika Tuhan bilang, hamba, aku akan datang menyembuhkan hamba. Tetapi perwira itu bilang, Tuhan, tidak usah Tuhan capek. Tidak usah Tuhan mendatangi rumah saya. Katakan satu kata saja. Itu sudah cukup. Itu iman yang luar biasa bagi Tuhan. Tetapi saudara ingat tadi yang saya katakan pertama. Dia datang kepada Tuhan karena ada masalah. Karena ada masalah hambanya sakit. Dan berpengaruh pada keluarganya. Bahkan berpengaruh pada hatinya, pada dirinya, pada hidup. Ketika ada masalah itu, maka imannya nampak. Imannya itu menggerakkan dia bertemu dengan Tuhan yang belum dikenalnya dengan jelas. Tetapi iman itu sudah jelas dalam hidup. Di mata Tuhan, iman perwira ini jelas sekali. Di mata orang-orang di sekitar situ, orang sang perwira ini tidak punya iman. Karena memang tidak pantas dia beriman. Toh dia bukan orang Yahudi. Dia bukan orang yang kepadanya Tuhan Yesus datang. Bukan. Dia bukan orang yang kepadanya Tuhan Yesus bilang, aku datang menyelamatkan umatku dari dosa mereka. Tapi orang ini punya iman. Saudara, mari membayangkan sejenak. Pada waktu dia datang pada Tuhan, saya sudah bilang beberapa waktu lalu, bagaimana dia bersuka cita, berpikir bahwa nanti dia akan bertemu dengan Tuhan dan akan minta pada Tuhan untuk menyembuhkan. Saudara bayangkan ketika dia bertemu, seorang yang sangat sederhana berdiri di depan dia. Seorang muda, kira-kira 33 tahun, berdiri di hadapan dia. Sangat sederhana. Orang itu tidak punya tempat meletakkan kepala. Orang itu berbeda dengan serigala yang punya rumah, punya liang. Berbeda dengan burung yang punya sadap. Orang itu tidak punya apa-apa. Tapi perwira itu dengan jabatan yang sangat tinggi dari Romawi. Bahkan datang kepada orang. Dia datang pada Tuhan. Dan meminta kepada Tuhan. Kenapa dia tidak minta kepada kaisar di Romawi? Kenapa dia tidak minta kepada orang-orang yang lebih tinggi jabatannya dari dia, yang punya pengetahuan lebih, punya dokter, tabib, apa saja yang hebat, yang bisa menyembuhkan. Kenapa dia tidak minta kepada mereka? Kenapa? Jawabannya jadi sederhana kan? Kan dia tidak punya iman kepada mereka. Karena dia tidak percaya pada mereka. Dia tahu mereka terbatas, tapi sang guru ini, sang tuan ini,
Dia punya segala-galanya. Maka dia datang pada Tuhan. Dan dia bilang, Tuhan, hambaku sakit Tuhan. Sangat menderita. Dan dia mendengar kata Tuhan pada orang yang dia percaya. Tuhan yang dia imani. Yang dia dengar tentang kuasa. Yang dia imani itu. Yang dia percaya itu. Yang dia menaruh harapan itu. Bicara padanya sekarang. Di hadapan dia. Aku akan datang menyembuhkan hamba. Saudara, dia kaget sekali. Dan dengan segera dia bilang, tolong jangan datang di rumah saya. Tuhan tidak layak datang di rumah saya. Bukan karena Tuhan tidak layak dalam pengertian saya, lebih tinggi. Tapi Tuhan tidak layak datang di rumah saya karena saya tidak layak menerima Tuhan. Saya memang perwira, tapi saya tidak punya kuasa apapun. Makanya saya datang sekarang di sini meminta untuk memberikan sesuatu pada saya. Sesuatu pada saya untuk hamba saya. Hamba saya, masalah pada hamba saya itu yang membawa saya ke sini untuk menunjukkan iman saya, menunjukkan kepada orang-orang yang ada di sini bahwa saya beriman padamu. Masalah itu yang membawa saya datang ke sini. Jadi, masalah itu bisa segera selesai ketika engkau katakan satu kata saja. Itu sudah cukup. Itu iman, saudara. Iman seperti itu sudah mempermalukan orang Israel. Karena tidak ada orang Israel yang punya iman seperti itu. Dan sebenarnya hari ini di sini sekarang, iman yang dimiliki oleh sang perwira itu sedang mempermalukan kita. Karena kita tidak punya iman seperti itu. Tidak punya. Atau ada yang punya? Kalaupun ada, kita tidak akan mendengar kata-kata Tuhan seperti dalam firman Tuhan. Iman sebesar ini aku tidak dapati, bahkan di antara orang Israel. Tetapi selain itu mempermalukan kita, iman perwira itu menunjukkan, memberi pelajaran kepada kita. Memberi sukacita kepada kita. Ternyata kita bisa beriman pada Tuhan. Mulai sekarang kita bisa belajar. Kita tidak pantas menuntut Tuhan. Kita cuma pantas bilang pada Tuhan, katakan satu kata saja. Dan itu sudah cukup. Sudah cukup Tuhan. Iman itu sudah cukup Tuhan.